Gencarnya komunikasi politik sejumlah partai politik peserta pemilu menunjukkan bahwa penentuan arah koalisi pasca hasil hitung cepat kian menggeliat. Namun pergerakan arah koalisi nampaknya sama sekali tidak membuat Partai Demokrat bergeming. PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra diprediksi bakal menjadi pemain utama dalam pertarungan pemilu presiden mendatang. Pasalnya ketiga partai tersebut merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2014. Meski begitu, Direktur Indobarometer M. Kodari menilai tidak tertutup kemungkinan munculnya poros keempat. Menurutnya ada 3 skenario terkait poros keempat ini. Bisa poros Demokrat, poros Winhate Hanura, atau Partai Islam. Menurut Kodari, Demokrat sebagai partai penguasa tentu memiliki modal untuk memimpin koalisi. Sedangkan Hanura dengan kekuatan finansial dan memiliki media memiliki potensi yang sama. Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto berpendapat, Demokrat sepertinya akan cenderung menunggu langkah dan perkembangan parpol lainnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi Pengawas Partai Demokrat, Suwaidi Marasabesi menegaskan, partainya belum memutuskan untuk membentuk sekaligus memimpin koalisi partai menengah atau poros tengah. Dalam beberapa hari terakhir muncul wacana koalisi poros tengah. Koalisi ini berisi partai politik dengan perolehan suara di posisi tengah yang mayoritas diisi parpol berbasis Islam seperti PKB, PKS, PAN, dan P3. Pada Selasa malam 15 April kemarin, elit Partai Demokrat diundang oleh SBY di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa konvensi Capres Demokrat dilanjutkan dengan menggelar debat kandidat terakhir 26 April 2014 mendatang. Setelah itu ditentukan kandidat Capres dari partai itu. Dan kabarnya setelah proses konvensi Demokrat itu rampung, baru ditentukan apakah Demokrat berkoalisi atau membentuk poros tengah. Namun sebagian kalangan menilai, mestinya Demokrat jangan terlalu lama menunggu situasi politik koalisi. Pasalnya, dengan perolehan suara 9% versi hitung cepat, Demokrat masih memegang peranan strategis di tengah tidak adanya partai yang dominan dalam perolehan suara. Justru Demokrat dapat menggagas poros baru dengan menawarkan capres alternatif hasil konvensi. Akan muncul sebagai pemimpin koalisi menciptakan poros baru dengan capresnya tersendiri dari hasil konvensi dan didukung oleh partai-partai Islam seperti yang ada dalam tayangan tadi. Kita akan membahas masalah ini karena memang Demokrat ini belum jelas ya arah koalisinya, apakah akan memimpin koalisi ataukah akan bergabung dengan poros-poros yang sudah ada. Untuk membahas hal tersebut saat ini di studio sudah hadir Pak Jayadi Hanan ya, Direktur Riset SMRC. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Rama. Iya, ini dengan menduga-duga ini ya, gerakan dari Partai Demokrat, apakah mungkin kalau menurut Anda seperti di tayangan tadi ya, bahwa Demokrat akan tampil sebagai pemimpin koalisi menciptakan poros baru? Iya, sejak 9 April lalu ketika hasil quick count diumumkan, saya sudah mengatakan itu, bahwa tetap ada kemungkinan poros keempat, karena kalau menurut perhitungan jumlah kursi dimungkinkan ada 4 pasangan untuk pilpres itu kan. Dan Partai Demokrat dengan perolehan suara sekitar 10% itu dapat menggandeng 2 partai lain yang perolehan suara kursinya nanti cukup. Demokrat itu diperkirakan akan memperoleh kursi sekitar 65-an. Kemudian kalau dia ditambah dengan PKS yang mungkin mendapat sekitar 40-an kursi dan kemudian PAN misalnya yang mungkin memiliki kursi sekitar 46-47, maka itu lebih dari cukup untuk jumlah kursi yang 112. Jadi dari sisi jumlah kursi itu sangat dimungkinkan. Tetapi begini, menurut saya ini semua partai sedang memeriksa semua opsi diletakkan di atas meja, diperiksa satu-satu sampai dengan kapan pendaftaran pemilihan presiden itu dimulai. Jadi ini semua permainan lastminute.com saya kira. Ya Bang, semua masih menunggu. Ruhut Sitompul juga ini ya. Selamat malam Bang Ruhut. Mbak. Iya. Malam. Kalau meminjam istilah Bang Ruhut kan selalu ini diserahkan oleh kebijakan Pak SBY begitu ya Pak ya. Dan kemudian SBY kingmaker begitu. Demikian juga nih Pak ya, masih tetap akan menjadi kingmaker membentuk poros baru nih nanti Demokrat. Ya, seperti yang dikatakan Pak Jayadi. Jadi kan semua tahu
dasar politik itu last minute. Tadi kan Pak Jayadi, pengamat yang kita hormati juga udah mengatakan demikian. Jadi apapun bisa terjadi, dan sampai sekarang disitulah Pak SBY lagi menimbang-nimbang apa kita berkoalisi atau kita berkoalisi dalam artian mencalonkan calon. Capres ya, memimpin koalisi seperti itu. Apalagi 27 nanti kita masih melaksanakan konvensi, dan nama konvensinya masih konvensi calon presiden. Iya. 27 April Bang ya? 27 April. Jadi ini masih lama nih, last minute-nya kira-kira kapan ini Pak Jaya di last minute-nya? Kan pendaftaran untuk capres-capres itu dimulai tanggal 15 Mei. Dan itu nanti ada waktu sampai beberapa hari untuk pencalonan itu. Jadi mulai 15 Mei itu nanti baru akan, ya menjelang 15 Mei baru akan kelihatan mengerucut. Sampai 15 Mei sampai saya lupa persisnya, kalau nggak salah 1 minggu atau berapa ya, saya lupa persisnya. Mungkin minggu terakhir jam 12 dan bisa 00 kurang begitu. Bisa saja. Ini terjadi juga ya Bang Ruhut waktu Demokrat ya 2009 lalu terjadi pada misalnya pasangan Prabowo dengan Megawati, itu kan ujung-ujung tuh, karena tadinya Prabowo akan maju sebagai capres gitu kan. Itu terjadi. Begini, ini menjadi susah diprediksi dari awal karena begini, faktor yang menentukan terbentuknya koalisi ini di Indonesia itu kan tidak begitu banyak faktor penentunya itu. Biasanya faktor penentu koalisi itu secara teori adalah pertama ideologi. Nah kalau dari sisi ideologi, partai-partai ini pada prinsipnya kan tidak terlalu beda sebetulnya. Oke, ideologi nggak terlalu beda. Dari sisi apa yang kedua, orientasi kebijakan. Dengan asumsi bahwa ini koalisi untuk tidak hanya pemenangan pilpres, tapi juga untuk menjalankan pemerintahan. Orientasi kebijakan misalnya semua bilang ekonomi rakyat, semua bilang layanan kesehatan, pendidikan gratis, kemudian nasionalisme dalam hal politik luar negeri, semuanya sama, tidak ada. Jadi faktor apa kemudian yang menentukan? Faktor hitung-hitungan harga jadinya. Faktor hitung-hitungan elektabilitas calon partai, kemudian faktor chemistry antar elit partai. Lalu yang Anda sebut kekuatan dari segi modal, media dan sebagainya. Walaupun power sharing juga. Nanti power sharing itu berawal dari sana, berawal dari hitungan you berapa kuat secara elektoral, kandidatnya potensinya bagaimana, cocok enggak kandidat dengan ini dan sebagainya. Ya ini kalau Demokrat sudah mendekati siapa saja ini, Bang Ruhut? Iya, jadi memang Pak SBY mungkin beda dengan kawan-kawan papan tengah lainnya ya. Karena apapun kita harus ingat Pak SBY itu kan ketua umum tapi beliau presiden. Dan saya yakin siapapun calon presiden nanti pasti dia harus merangkul presiden. Kita kasih contoh di Amerika Serikat bagaimana dulu Obama. Dia merangkul Bill Clinton. Karena apapun tadi dikaitkan tadi Pak Jayadi baik sekali kaitan dengan chemistry. Pak SBY itu 10 tahun menjabat sebagai presiden, dan beliau saya suka katakan profesor doktornya koalisi. Dan chemistry di luar PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura, kita tahu semua ini sama dengan Bapak sebagai pembantu Bapak di pemerintahan. Mereka sudah mengalami bisa profesor doktor koalisi, orang Setgap tidak berfungsi seperti itu ya Bang Ruhut ya? Setgap boleh tidak berfungsi, tapi menteri yang duduk sebagai pembantu presiden enak, tenang duduk di boncengan. Kurang apa saya sebagai anggota DPR 5 tahun ini, sebagai juru bicara partai, saya sebagai kepanjangan partai di DPR, kurang apa sih? Beberapa kader partai yang koalisi seperti yang dikatakan Rahmat tadi di Setgap itu aneh-aneh, tapi nyatanya pembantu presidennya dari partai-partai itu semua akan diberi kesempatan oleh Pak SBY dan mereka enak, ya. Jadi yang dipecat begitu ya? Jadi mereka merasakan. Kalau yang lain ini kan masih nyari-nyari nanti Pak Jayadi. Kalau ini sama Pak SBY, walaupun nanti presiden yang kami calonkan kan lain. Baik. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa, ada berita segera kembali.
Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog. Ini Pak Jayadi, ada sependapat dengan pendapat Bang Ruhut tadi bahwa seharusnya partai-partai ini merangkul SBY ya, karena sebagai akan menjadi sebagai mantan presiden seperti itu. Memang apa letak strategisnya merangkul Demokrat di sini atau? Nah, mungkin maksud Bang Ruhut nanti setelah jadi presiden dia akan merangkul mantan presiden. Itu biasa saja, suatu tradisi yang baik ya, untuk meneruskan warisan-warisan baik dari presiden yang lama, lalu yang buruk diperbaiki, yang baik diteruskan. Itu biasa di tradisi baik di negara-negara demokrasi. Tetapi dalam konteks pembentukan koalisi, saya kira memang yang harus lebih aktif tentu saja Demokrat. Kalau dia bermaksud membentuk poros sendiri, kalau membentuk poros kan otomatis Demokrat lebih pantas untuk memimpin. Dari segi perolehan suara mungkin lebih tinggi. Kemudian ada figur SBY di situ yang sentimen terhadap beliau di kalangan masyarakat masih cenderung positif ya, dari sisi ekonomi, kemudian pemerintahan, hukum, juga pemberantasan korupsi. Tapi positifnya itu turun. Tidak tinggi banget, cuma 50% lebih sedikit. Dulu kan sampai 70%, sekarang 50% lebih dikit. Tapi itu tetap modal, Kemudian masih memiliki kekuatan mesin partai serta jaringan kekuasaan sebagai incumbent. Nah, ini Demokrat sudah bergerak kemana saja? Ini karena kalau memang berniat untuk memimpin koalisi dengan capresnya sendiri kan harus memang bergerak mulai sekarang ini. Ya, jadi kalau Pak SBY, kan beliau ketua umum kami dan juga beliau presiden. Pak SBY ini kan orang yang sangat santun ya, dan beliau menghormati etika politik. Mungkin teman-teman kami ya, misalnya Kalahar, Pak Sarip Hasan ya, Pak Amir Samsudin atau saya sendiri ya, kita komunikasi yang baik semua. Tapi secara pribadi-pribadi pun orang kaget selama ini Pak SBY itu mempunyai hubungan yang baik dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, ya, dengan Pak Ical. Jadi nggak ada masalah, semua baik. Tapi seperti yang dikatakan Pak Jayadi benar. Sekarang bagaimana dulu sudah memenuhi suara, kursi, saya rasa tinggal running aja nanti. Dan Pak SBY tetap tahapan karena kami ada konvensi. Tapi setelah nanti tanggal 27 ini, percayalah, semua calon kami ini ada 11, semuanya baik. Why not the best? Itu. Tapi ini kalau hitung-hitungannya ini Pak Jayadi ya, kan kalau Nasdem sudah dengan PDIP begitu kan ya. Kemudian mungkin juga PKB ikut di sana. PKB kemungkinan juga ke sana. Kemudian Gerindra ini masih cair. Sekarang P3 sudah memutuskan nol lagi ya, kan? Jadi kembali ke titik nol sekarang. Gerindra belum dapat. Jadi ini sekarang kalau Golkar kemungkinan dengan Hanura begitu kan? Ya belum, ya mungkin belum, tapi belum fix juga kan, belum ada pengumuman. Itu sebabnya masih kemungkinan banyak sekali kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi masih ada kemungkinan. Tetapi gini, kira-kira batasannya itu tidak mungkin capres, kalau koalisi itu bicara soal capres cawapres ya, tidak mungkin lebih dari 4, maksimal 4 lah. Bisa 3, bisa 4. Tapi bisa juga menjadi 3 karena semuanya bergabung dan yang satu tidak kebagian koalisi. Bisa. Ya, seperti kalau yang dikatakan Pak Jayadi benar, bisa 4. Tapi juga Rama bilang benar, bisa 3. Tapi yang 3 ini, salah satu ini mesti hati-hati. Seperti yang dikatakan Bapak. Bisa nggak dapat. Bisa tetap 3 tapi jadi dari kami. Yang satu nggak dapat. Betul. Jadi harus waspadalah. Betul. Kan misalnya gini, ada ide koalisi tenda besar, ya. Nah, koalisi tenda besar itu bisa-bisa malah poros keempat ini. Iya. Misal, bayangkan kalau misalnya Demokrat bergabung dengan, katakanlah PKB sudah tidak lagi, lalu PAN, PKS, P3, Hanura. Lalu pasangan koalisi Golkar siapa? Pasangan koalisi Gerindra siapa? Jadi yang riskan sebenarnya ini menjadi penentu juga ini Demokrat kalau mau merangkul semuanya maka akan bisa. Demikian juga Bang Ruhut, kalau Golkar merangkul semuanya, Demokrat bisa nggak kebagian juga ini Bang. Iya, tapi ada itulah chemistry. Jadi Pak Jayadi, saya ketemu nggak sengaja dengan Pak Muhaimin, ya. Beliau juga sampai sekarang masih dalam tanda petik, dan chemistry itu kebetulan selama kami koalisi 10 tahun, hubungan kami dengan PKB itu baik sekali dan mereka betul-betul sahabat koalisi yang sangat setia. Jadi masih mungkin juga. Masih mungkin. Betul. Kalau misalnya PDIP memang tidak jadi mencalonkan wapresnya dari kalangan PKB,
artinya di kalangan internal sendiri, dan itu bisa mereka lakukan hanya dengan gabungan antara PDIP dan Nasdem, itu bisa cukup. Nah, PKB mungkin lebih baik mencari pasangan lain, mencari ke poros lain gitu, karena cawapres mereka tidak diakomodasi. Itu juga mungkin. Maka mungkin kalau kita bicara chemistry, ya yang selama ini chemistry yang sudah terbangun siapa gitu kan, itu juga satu kemungkinan. Tetapi kemungkinan lain ya itu tadi. Ada yang disebut dengan poros selain poros non demokrat ya, poros partai-partai poros tengah, partai-partai Islam. Bisa jadi partai-partai Islam ini mereka bergabung tidak mencalonkan capres-cawapres, tapi sepakat nyawapres, mencalonkan wapres saja. Lalu mungkin bakal calon wapresnya 2 misalnya, ditawarkan lagi ke kubu Prabowo dan ditawarkan lagi ke kubu ini, mana yang diterima dapat, bisa saja kan begitu. Jadi sekali lagi, selama belum ada nama wapres yang definitif, belum ada, ini semuanya masih memungkinkan. Semua lagi menunggu. Memang saatnya kan, memang belum saatnya mutusin koalisi menurut saya sekarang, karena pertama hasil resmi pemilu belum diumumkan. Baru nanti sekitar 6 Mei kan. Kan tanggal 26 April sampai 6 Mei itu perhitungan suara di tingkat nasional oleh KPU. Kalau sekarang baru selesai di tingkat kabupaten ya, Pak. Kabupaten kota, maju ke provinsi dan gitu. Lalu semua kemungkinan pada saat ini harusnya dieksplor gitu. Karena sejauh ini semua hitung-hitungannya kalau sekarang masih saling menunggu nih siapa cawapresnya ini nanti. Itulah nanti yang menentukan. Termasuk siapa nanti kandidat capres juga dari poros-poros yang baru ini. Setelah itu selain chemistry, ministry biasanya. Jadi menteri apa begitu kan? Chemistry terus ministry, betul. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Pandai ya. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Kita lanjutkan dialog. Ini mungkin sekaligus closing statement ini ya, Bang Ruhut. Ini belum jelas Partai Demokrat sikapnya, tetapi kan ada berbagai kemungkinan ada. Nah, ini sudah siap untuk bisa saja berakhir menjadi oposisi. Seperti itu Demokrat, Bang Ruhut? Kan Pak SBY awal, disinilah kenegarawanan SBY, selamat kepada pemenang tanggal 9 itu. Setelah itu kita berkoalisi dan juga kita siap untuk beroposisi. Jadi Pak SBY itu seorang negarawan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Jayadi benar. Jadi saya ingin tambahkan, kan tidak ada yang menang 20%. Ya. PDIP walaupun udah jual Jokowi nyatanya 18-19%. Pak Prabowo 11-12%, ya. Pak Ical 14%. Tapi benar apa yang dikatakan Pak Jayadi. Jadi Pak SBY kemana beliau berlabuh, saya nggak mendahului, itulah yang akan menjadi presiden karena Pak SBY itu masih sangat disenangi oleh 50%. Masih sangat disenangi. Tapi kalau hasil Demokrat tidak bisa jadi pemenang. Itu jujur aja kader-kader kami. Kader-kader kami. Nyatanya saya menang. Saya terpilih, beberapa yang lain terpilih. Jadi kita harus biasa partai yang bagus ini, kita juga ke bawah, jadikan kita tokoh. Kan itu. Jadi sebenarnya peran Pak SBY ini sangat masih tapi nanti kan yang dijual bukan SBY ya, ini Pilpres adalah capres dari konvensi itu. Itu yang indah. Jadi Pak SBY dia mempunyai 11 calon presiden. Misalnya Jokowi saya nggak mendahului, kalau bukan militer, saya rasa dia selesai. Kami punya 2 militer, Pak Pramono Edi Wibowo, Pak Tarto. Kalau Pak Ical masih juga harus militer, ya. Tapi kalau memang Pak Prabowo sipil, kami punya 9 sipil yang bagus-bagus. Jadi apapun masih bisa terjadi. Tapi ini konvensi kapan hasilnya? Belum ada hasilnya. Tanggal 27 terakhir di Jakarta. Mungkin setelah itu masih ada waktu kok, 3 minggu lagi sambil menunggu. Yang penting ini bukan konvensi, nanti akan masih ada hasilnya. Tetapi kalau penentuan ini juga nanti akan sampai menunggu detik-detik terakhir ini, Bang Ruhut, penentuan sikap Demokrat ini. Oh biasa, saya dulu 2009 tadi disinggung, saya tim 8 ditugaskan Pak SBY untuk Wapres. Itu Pak Budiono, kita sudah mau persiapan, masih terundur-undur. Ya, baru mundur sekitar 2-3 jam baru Pak Budiono. Wah, itu ramai sekali.
Nah biasanya apa sih tarik ulurnya tuh karena apa begitu biasanya? Ya namanya politik, kan politik 2 tambah 2 bisa 4, bisa 5, bisa 7 seperti nomor partai kami kan. Jadi apapun bisa terjadi, tapi percayalah Pak SBY itu tangan dingin untuk hal-hal. Kalau Demokrat ini apa pertimbangannya nanti untuk koalisi begitu? Apakah tadi itu ideologi ataukah chemistry dan ministry tadi itu atau apa begitu? Oh semua, Pak SBY itu paripurna, semuanya dipertimbangkan oleh beliau. Beliau itu kan sangat telaten, teliti, ya. Jadi itu semua pertimbangan itu dilihat. Tapi dia mempunyai 11 calon presiden yang bisa juga nanti diturunkan untuk wakil presiden. Iya, tapi kalau misalnya sekarang ke Jokowi, kalau ke Gerindra tampaknya tidak mungkin ya Partai Demokrat bergabung ke Gerindra. Mungkin saja, politik apapun bisa terjadi kok. Ya, dengan Pak Ical mungkin saja. Bahkan kalau Pak Ical dari jauh hari itu udah terang-terangan di dalam rapim apa mereka ya. Contoh ketua Jogja ya, sahabat saya, terang-terangan minta Pak Ical wakil presidennya Pak Pramono Edi Wibowo, terang-terangan kok. Tapi kalau Jokowi nggak mungkin ya ke kubu Jokowi, ke poros Jokowi Demokrat. Mungkin. Pak SBY itu kualitas komunikasi. Bicara dengan Mega aja. Hubungannya rasanya tidak mungkin ya Bang Ruhut ya. Politik tidak ada musuh yang abadi. Kalau dikatakan tanda petik musuh, tapi kepentingan mau nunggu lagi, udah nunggu lo 10 tahun, jangan kopoh-kopoh amat gitu, nanti jadi nunggu 15 tahun loh. Kalau Anda melihat kemungkinannya bagaimana nih Pak Jaya di Demokrat ini? Betul, Demokrat sebenarnya masih bisa, ketiga-tiganya masih bisa. Ke PDIP bisa? Masih mungkin, ya, cuma dia kalau ke PDIP jualannya mungkin yang jenderal ya, entah itu Pramono Edi Wibowo maupun. Tapi tidak mungkin diambil juga oleh PDIP. Ya itu nanti kembali ke soal chemistry dan ministry tadi. Kalau chemistry menjadi sangat penting, ya mungkin chemistry dengan PDIP kan agak lebih jauh dibanding chemistry kepada partai-partai Islam misalnya. Dengan Gerindra yang pasti tidak mungkin mencalonkan jenderal lagi kan, karena sudah sama-sama jenderal gitu. Tapi ya itu ada stok yang lain. Ada Dahlan Iskan, ada Gita Wirjawan, ada siapa lagi? Ada banyak di situ. Kalau lihat pergerakan partai-partai lain juga termasuk ini mungkin. Misalnya PDIP sudah sempat menggodok ini tampaknya sudah akan ada definitif di Bali begitu ya. Nah ini akan ada tampaknya PDIP yang lebih matang, lebih tahu mau kemana begitu ya Pak ya. Maksudnya? PDIP lebih tahu mau menentukan arahnya kemana karena semuanya bergabung dengan Nasdem pertama-tama. Ini sekarang ini tampaknya sudah muncul mengkerucut katanya kan 3 nama begitu kan untuk cawapresnya. PDIP itu tampak cenderung lebih kelihatan lebih apa ya, tanda kutip lebih jelas gitu bagi pengamat luar itu karena mereka punya 2 keuntungan saat ini. Pertama, jumlah kursi mereka relatif lebih besar, relatif lebih cukup untuk langsung maju. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut data-data hasil survei sementara ini, kandidat mereka dianggap sebagai kandidat yang elektabilitasnya paling tinggi dibanding calon-calon yang lain. Dua itu membuat mereka lebih punya posisi tawar tinggi terhadap sementara yang lain. Lebih menunggu begitu. Iya, betul. Jadi posisinya tawar mereka lebih tinggi sehingga ibarat sekali lagi saya suka mengutamakan ibarat pemuda itu ini paling ditunggu oleh para gadis lah kira-kira untuk dilamar gitu kan. Itu keuntungannya karena itu dia lebih tampak langkah-langkahnya terlihat mungkin lebih jelas. Yang lain karena lebih banyak kemungkinan harus digodok gitu sehingga tampak seperti jurusnya kesana kemari gitu. Nah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa tadi kalau kembali ke pokok soal yang kita bahas, pertama masih mungkin memang ada poros keempat itu. Apakah poros keempat itu akan dipimpin Demokrat? Mungkin. Dan itu ada alasan untuk itu bisa dipimpin oleh Demokrat karena Demokrat adalah diperkirakan ya menjadi pemenang pemilu legislatif peringkat keempat. Selama ini sebagai partai penguasa, Demokrat sudah punya pengalaman untuk membangun koalisi, apapun bentuknya, apapun hasilnya, itu sudah punya pengalaman. Itu yang sudah terjadi dan itu sangat dimungkinkan. Nah, terakhir yang ingin saya katakan bahwa memang menurut saya melihat demikian sulitnya kita melihat manuver-manuver politik ini, kita seperti tidak melihat pola sebetulnya saat ini. Polanya bisa ke sana kemari. Seharusnya lebih mudah kita baca bahwa koalisi ini tidak mungkin terbentuk misalnya, karena ada alasannya. Koalisi ini tidak mungkin terbentuk. Tapi kalau kita bicara tentang Indonesia sekarang,
Semua mungkin. Sehingga seperti tidak ada pola. Nah, untuk itu menurut saya sebaiknya ada koalisi. Salah satu penyebabnya itu adalah karena koalisi ini lebih banyak dikaitkan dengan pemenangan pilpres, ya, tidak langsung dikaitkan dengan pembentukan atau pengelolaan pemerintahan ke depan. Nah, maka sebaiknya mungkin juga kepada partainya Bang Ruhut, saya sarankan supaya mungkin juga sudah mulai dipikirkan bahwa koalisinya itu dibangun termasuk dengan memproyeksikan kita mau apa untuk pemerintahan ke depan begitu. Jadi kalau menang mau apa, kalau kalah apakah akan ikut ke pemenang, atau kalau kalah kita akan ini sudah diproyeksikan belum, Bang Ruhut? Kan karena kalau misalnya bergabung dengan PDIP ini kan juga proyeksi kinerja ke depannya mungkin akan ada masalah seperti itu kan ya. Kemudian apa dan kerjasama apa yang dilakukan, ideologinya juga dipertimbangkan begitu Pak? Ya, saya rasa udah dipikirkan semua dengan Pak SBY, apalagi pengalaman 10 tahun ini, seperti yang dikatakan Pak Jayadi benar. Kalau perlu kan juga Pak Pramono Edi juga kemarin di salah satu media udah mengatakan kita bukan bagi-bagi kursi, tapi koalisi kerja. Ini yang harus kita utamakan. Dan bicara kerja, pembantu presiden harus orang-orang profesional. Dan tadi karena menyinggung Pak Pramono Edi kaitan dengan PDI Perjuangan, orang suka lupa. Pak Pramono Edi 1 tahun ajudan wakil presiden Ibu Mega, 3 tahun ajudan Ibu Mega Presiden Republik Indonesia. Tapi kan ini bicara elektabilitas ini Pak ya, elektabilitas mungkin belum banyak yang mengenal ini Pak Pramono Edi di daerah-daerah ini Bang Ruhut. Oh, udah banyak sekali. Saya kemana-mana semua udah kenal. Bahkan orang udah minta foto sama dia, bukan sama aku loh. Seperti itu nih Pak Jayadi kan. Terus terang popularitas ini kan juga penting di Pilpres. Anda betul ya. Bagi poros yang lain itu memang salah satu pertimbangan utama juga dalam membentuk koalisi adalah adakah kandidat yang cukup kompetitif untuk diusung begitu. Baik itu porosnya yang digawangi Golkar maupun poros kalau ada poros keempat oleh misalnya katakanlah dipimpin Demokrat. Lalu siapa sih calon yang kira-kira bisa kompetitif? Jangan dulu mengalahkan, kompetitif berhadapan dengan Jokowi dan Prabowo. Kalau calon itu bisa ditemukan, maka poros itu menjadi lebih mungkin, lebih cepat terbentuk. Kalau itu belum ada, akan terus-menerus mencari begitu. Iya, menurut Anda ini capres-capres dari konvensi ini cukup kompetitif nanti? Potensinya kompetitif, tetapi kalau berdasarkan data-data yang kita miliki, kita coba simulasikan itu, misalnya 27 nama kita tanyakan kepada masyarakat, kan ada sekitar 27 nama calon-calon presiden yang beredar di masyarakat sekarang ini, termasuk 11 peserta konvensi, ada 16 nama lain. Nah, biasanya peserta konvensi ini urutannya di bawah, artinya belum cukup kompetitif diadu dengan yang lain berdasarkan hasil-hasil survei itu. Karena itu menjadi tantangan. Ini masih percaya diri nih? Ini karena 11 belum menjadi satu. 11 menjadi satu, ya, wah itu langsung melejit. Ya, ini karena 11. Ya, kalau 11 nanti menjadi satu, apalagi karena menyinggung Pak Pramono Edi Wibowo, pengalaman saya ke bawah. Saya bilang ini adiknya Ibu Negara, ini putra Pak Sarwedi Wibowo. Kebetulan ayahnya, ya, tokoh nasional yang sangat dikenal seluruh rakyat Indonesia. Jadi cepat, sosialisasinya sangat cepat. Nanti akan bisa, ini tampaknya lebih ke Pak Pramono Edi ini nanti konvensi. Enggak, aku karena tim sukses beliau kan. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini sekaligus closing statement ini Pak Jayadi terkait koalisi ini, memang apa yang menurut Anda perlu diperhatikan oleh partai-partai? Karena kalau kita lihat kan PDIP udah aman dengan Nasdem, tapi yang lainnya ini masih riskan juga, ini bisa-bisa nggak kebagian partai untuk diajak koalisi. Ya, menurut saya ya kalau memang tidak ada kecocokan ya nggak usah bergabung saja. Ngapain gitu kan? Jadi oposisi saja? Iya, proyeksi saja dirinya menjadi oposisi ke depan gitu. Jadi bukan kewajiban kok ikut dalam pilpres itu bagi sebuah partai kalau dia merasa tidak cocok dengan semua. Bisa-bisa Demokrat berakhir seperti itu tuh nanti. Jadi, tidak ikut dan proyeksi jadi oposisi begitu ya Bang Ruhut ya. Kalau sampai sekarang saya masih percaya Pak SBY sangat piawai masalah itu. Baik. Dan calon-calon kami nanti tetap rekam jejak kita kedepankan. Baik, ini kita nantikan saja nih hasil konvensi ini. 11 menjadi 1 tadi katanya. Terima kasih di Bang Ruhut dan juga Pak Jayadi.